Malam itu, Anton baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Sudah pukul 11 malam, dan ia bersiap untuk pulang ketika tiba-tiba radio komunikasinya berbunyi. Anton, ada satu lagi. Pasien meninggal di desa sebelah. Tolong jemput jenazahnya dan antar ke kamar mayat, suara perawat Rina terdengar di radio. Anton menghela napas, merasa lelah, tapi ini bukan pertama kalinya ia mendapat tugas dadakan. Dengan enggan, ia menyalakan mesin ambulans dan berangkat menuju desa terpencil itu. Jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang berdesir. Saat memasuki desa, ia merasa ada yang aneh. Suasananya terlalu sunyi, tak ada satupun orang yang berkeliaran. Rumah-rumah tampak gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkedip redup. Anton tiba di rumah pasien yang sudah meninggal. Keluarga almarhum terlihat muram, beberapa di antaranya menangis pelan. Seorang pria tua, yang tampaknya kepala keluarga, menghampiri Anton. "Pak, mohon hati-hati di jalan." "Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar," ucapnya pelan. Anton hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa mengangkut jenazah, jadi tidak terlalu ambil pusing. Dengan bantuan keluarga, ia mengangkat jenazah yang sudah dibungkus kain kafan ke dalam ambulans. Setelah mengucapkan belasungkawa, Anton menutup pintu ambulans dan mulai berkendara kembali ke rumah sakit. Teror dimulai. Di tengah perjalanan, Anton mulai merasa ada yang tidak beres. Ambulans yang biasanya melaju mulus, kini terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menahan kendaraan. Tiba-tiba, kaca spionnya menangkap bayangan putih yang melompat di belakang ambulans. Anton terhenyak, matanya menatap kaca dengan penuh ketakutan. Itu, pocong? Bayangan putih itu melompat-lompat mengikuti ambulans, semakin mendekat setiap detiknya. Anton menekan pedal gas lebih dalam, berusaha menjauh. Namun, meskipun kecepatannya bertambah, sosok itu tetap bisa mengimbangi laju ambulans. Tak lama, terdengar suara ketukan dari dalam mobil jenazah. Anton menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendengar suara kain yang bergesekan dari dalam. Tuhan, jenazahnya bergerak. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melihat kaca tengah untuk memastikan. Seketika itu juga, pintu belakang ambulans terbuka sedikit, dan dari celahnya, Anton bisa melihat sesuatu. Seutas kain kafan menyembul keluar, diikuti oleh jari-jari pucat yang bergerak perlahan. Astaga! Anton menginjak rem mendadak. Ambulans berhenti dengan keras, membuat pintu belakang terbuka sepenuhnya. Hening. Anton perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Jenazah yang tadi ada di dalam ambulans, menghilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan hal yang bisa dijelaskan secara logis. Perlahan, ia keluar dari mobil, menyorotkan senter ke sekitar. Jalanan sepi, hanya ada suara angin yang bertiup pelan. Namun, saat Anton menoleh ke depan, darahnya seakan membeku. Sosok pocong itu kini berdiri tepat di depan ambulans, tubuhnya kaku, kain kafannya kotor dan penuh tanah. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya. Kafan di bagian kepala terbuka, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Anton mundur, mencoba masuk kembali ke ambulans. Namun, sebelum ia sempat menutup pintu, terdengar suara berbisik pelan. "Antar aku pulang." Suara itu seperti bergema di kepalanya. Anton merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu, tiba-tiba, sosok itu menghilang. Anton tersentak dan langsung menyalakan mesin ambulans, melaju dengan kecepatan penuh tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung memanggil petugas kamar mayat untuk mengambil jenazah. Anehnya, saat mereka membuka pintu belakang ambulans, jenazah itu masih ada di sana, terbaring kaku seperti sebelumnya. "Pak Anton, kenapa pucat begitu?" tanya perawat Rina saat melihat wajahnya yang ketakutan. Anton hanya menggeleng dan tanpa sepatah kata pun berjalan pergi, meninggalkan ambulans itu. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk berhenti menjadi sopir ambulans. Sebab, ia tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang masih mengikuti kendaraan itu di setiap perjalanannya.